Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, ya, latihan soal PTS, UTS atau STS, mata pelajaran IPS, ya, atau ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal yang lainnya, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi, link videonya sudah disediakan sana. Dan mari kita mulai. Salah satunya hal yang menyebabkan mudahnya interaksi antar ruang adalah adanya transportasi dan teknologi yang semakin mudah. Contohnya yaitu A. Kemudahan untuk mendistribusikan hasil alam dengan melakukan impor ke negara lain. B. Kemudahan untuk mengunjungi wilayah lain dengan menggunakan aplikasi map. C. Banyaknya penduduk kota mengunjungi daerah-daerah di desa yang masih asri. D. Pemerintah melakukan berbagai transformasi di bidang transportasi massal. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, kemudahan untuk mendistribusikan hasil alam dengan melakukan impor ke negara lain. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang konsep interaksi antar ruang yaitu A. Interaksi yang terjadi menyebabkan banyak dampak negatif pada suatu ruang. B. Interaksi merupakan akibat adanya globalisasi pada semua ruang. C. Interaksi antar ruang yang terjadi merupakan pengaruh dari kebiasaan masyarakat. D. Interaksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terkait oleh peristiwa lainnya. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, interaksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terkait oleh peristiwa lainnya. Ketika Ibu Tuti akan menjual hasil pertanian ke wilayah B, jembatan penghubung antara kedua wilayah sudah terputus, sehingga Ibu Tuti berpindah haluan ke wilayah C. Permasalahan tersebut dikenal sebagai A. Keterhubungan atau connectivity. B. Kemudahan penyaluran atau transferability. C. Saling melengkapi atau complementary. D. Kesempatan antara atau intervening opportunity. B, ya, kemudahan penyaluran atau transferability. Fenomena antar ruang memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini merupakan prinsip A. Interrelasi, B. Deskripsi, C. Korologi, D. Persebaran. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, interrelasi. Dilihat dari jenisnya, terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Secara ekonomis, terumbu karang bermanfaat sebagai A. Tempat ikan berlindung,
B. Tempat ikan mencari makan. C. Tempat berkembang biaknya ikan. D. Daerah tujuan wisata. Maka jawaban yang benar adalah D ya, daerah tujuan wisata. Aktivitas yang dominan adalah aktivitas permukiman dan pertanian. Daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian dalam jangka yang luas dan pemusatan penduduk yang besar. Di Pulau Jawa, penduduk memanfaatkan lahan untuk menanam padi. Pada bentuk muka bumi manakah yang menggambarkan pernyataan di atas? A. Bukit. B. Dataran rendah. C. Pesisir. D. Dataran tinggi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, dataran rendah. Berikut adalah implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi kecuali A. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar pelabuhan. B. Menjadikan wilayah Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara yang stabil. C. Mendapatkan berbagai macam jenis barang sebagai akibat perdagangan internasional. D. Memungkinkan penjualan berbagai macam komoditas ekspor ke negara India, Cina, dan negara-negara di Eropa. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menjadikan wilayah Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara yang stabil. Oke, kita lanjut. Pernyataan berikut yang termasuk implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya adalah A. Interaksi sosial yang terjadi antara penduduk pribumi dengan bangsa lain menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia. B. Indonesia memiliki berbagai sumber energi dan mineral yang melimpah. C. Terdapat berbagai macam barang impor yang tidak diproduksi di Indonesia. D. Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antar negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta India ya. Maka jawaban yang benar adalah A ya, interaksi sosial yang terjadi antara penduduk pribumi dengan bangsa lain menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan yaitu A. Mereka tertutup pada globalisasi dan memenuhinya sendiri. B. Mereka mengembangkan berbagai macam teknologi, nilai, norma yang digunakan untuk mendapatkan kenyamanan hidup. C. Mereka akan memenuhi sendiri di wilayah kebutuhan yang sulit terpenuhi. D. Mereka melakukan kerja bakti untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Maka jawaban yang benar adalah B. Mereka mengembangkan berbagai macam teknologi, nilai, norma yang digunakan untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di negara Indonesia termasuk implikasi negatif letak Indonesia dari aspek A. Sosial dan budaya.
B. Geologis, C. Geografis, D. Ekonomis. Maka jawaban yang benar adalah A ya, sosial dan budaya. Yang merupakan bentuk interaksi ke ruangan berikut ini adalah A. Area pertanian di pedesaan semakin berkurang disebabkan pembangunan rumah baru. B. Hasil produksi kendaraan lokal mampu bersaing dengan kendaraan dari Jepang. C. Sistem upah buruh di desa mengikuti hasil kesepakatan bersama. B. Budiman pagi-pagi sudah berangkat kerja ke kota. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Budiman pagi-pagi sudah berangkat kerja ke kota. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam antar wilayah. Hal ini disebabkan pada zaman dahulu nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan Lutro Melayu melakukan perjalanan dan menyeberangi wilayah Indonesia, menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, kemudian menyesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya. Keterkaitan waktu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah A. Keterkaitan antar wilayah dapat dilihat dari berbagai macam interaksi yang terjadi. B. Kesamaan budaya dapat memperteguh kekuatan nasional. C. Keragaman budaya satu sama lain menyebabkan banyaknya konflik yang terjadi. D. Keanekaragaman budaya Indonesia tak lepas dari masa lampau. Maka jawaban yang benar adalah D ya, keanekaragaman budaya Indonesia tak lepas dari masa lampau. Berikut merupakan konsep ruang yang tepat, yaitu A. Setiap ruang memiliki karakteristik yang sama. B. Ruang merupakan tempat manusia melakukan interaksi. C. Ruang tidak saling mempengaruhi dengan kejadian di ruang lainnya. D. Ruang kejadian yang terjadi saat sekarang dan tak ada pengaruh dengan peristiwa masa lampau. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Ruang merupakan tempat manusia melakukan interaksi. Pernyataan berikut yang benar menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu, yakni A. Kejadian di masa lampau berkaitan dengan keadaan ruang sekarang. B. Ruang membutuhkan masa depan. C. Kejadian di masa lampau menyebabkan ruang yang sama di masa depan. D. Ruang tidak membutuhkan masa lampau karena ruang berdiri sendiri. Oke, maka jawaban yang benar adalah A ya. Kejadian di masa lampau berkaitan dengan keadaan ruang sekarang. Manakah yang merupakan ciri-ciri suatu kota? A. Masih memegang kuat norma agama dan adat istiadat. B. Cara berpikir dan bertindak lebih rasional. C. Masyarakat kota lebih bersifat individu. D. Warga umumnya sangat menghargai waktu.
Maka jawaban yang benar adalah D ya, warga umumnya sangat menghargai waktu. Jika di suatu kota terdapat banyak sentra-sentra industri, maka peran dan fungsi kota tersebut adalah sebagai berikut. A. Pusat perdagangan, B. Pusat kebudayaan, C. Pusat pemerintahan, D. Pusat produksi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pusat produksi. Berikut yang bukan merupakan bentuk interaksi ke ruangan, yaitu A. Pertumbuhan, B. Komunikasi, C. Mobilisasi penduduk, D. Transportasi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, pertumbuhan jawabannya. Secara geografis, umumnya desa swadaya letaknya A. terisolir dengan wilayah lain-lainnya, B. berdekatan dengan kawasan-kawasan industri, C. mengikuti pola aliran sungai atau pantai, D. dekat dengan ibu kota kecamatan atau kabupaten. Maka jawaban yang benar adalah A ya, terisolir dengan wilayah lain-lainnya. Jenis ikan yang banyak ditemukan pada kedalaman laut 75 meter adalah A. Ikan paragis besar, B. Cakalang, C. Tuna, D. Ikan paragis kecil. Maka jawaban yang benar adalah D ya, ikan pelagis kecil. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yaitu A. sebagai tempat wisata, B. sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup, C. sebagai tempat memancing ikan, D. sebagai sumber kayu bakar. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup. Letak astronomi Indonesia adalah A. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai bujur barat ya, sampai 101 derajat bujur timur. Dan lalu B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. C. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara, dan 9 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur barat ya, sampai 144 bujur timur. D. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara, dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. B jawabannya. Cukup banyak petani di Bangka yang menghasilkan sayuran, padi, buah-buahan, tetapi semua itu tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Pulau Bangka. Maka perlu didatangkan dari pulau lain untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Kondisi interaksi antar ruang dapat terjadi yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah A. Transfer antar ruang, B. Komunikasi, C. Kesempatan antara, D. Komplementer. Maka jawaban yang benar adalah D ya, komplementer. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu A. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, B. Samudra Hindia dan Samudra Antartika, C. Samudra Atlantik dan Samudra Antartika, D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu A. Benua Asia dan benua Australia, B. Benua Australia dan benua Afrika, C. Benua Australia dan benua Antartika, D. Benua Asia dan benua Amerika. Maka jawaban yang benar adalah A ya, benua Asia dan benua Australia. Letak suatu wilayah di permukaan bumi dapat dilihat dari 3 aspek. Berikut ini 3 aspek yang benar adalah A. Geografis, astronomis, garis lintang dan garis bujur, B. Geografis, letak yang berkaitan dengan perbatasan wilayah dan letak geologis, C. Keadaan tanah dan batuan, letak lempeng, letak garis bujur, D. Geologis, astronomis, dan geografis. Maka jawaban yang benar adalah D ya, geologis, astronomis, dan geografis. Berikut ini yang merupakan contoh aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan berupa ilmu pengetahuan, yaitu A. Suatu ruang dapat terpenuhi segala pengetahuannya karena sebagian besar berasal dari nenek moyang. B. Pendidikan diperlukan karena lapangan pekerjaan yang semakin sulit didapat. C. Berbagai pemenuhan kebutuhan berupa pendidikan banyak terpengaruhi oleh pihak asing. D. Yogyakarta banyak menjadi tempat tujuan dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Yogyakarta banyak menjadi tempat tujuan dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Pengertian dari potensi lestari adalah
A. Potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. B. Indonesia memiliki potensi jumlah ikan yang paling besar dibanding negara lain. C. Indonesia memiliki potensi keselamatan paling baik dari praktik pencurian ikan atau illegal fishing dibandingkan dengan negara lain. D. Potensi penangkapan ikan yang memungkinkan bagi nelayan untuk menangkap ikan secara besar-besaran. Maka jawaban yang benar adalah A ya, potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Oke, kita lanjut. Daerah di Indonesia Timur banyak mengalami kelangkaan air bersih karena kondisi geografis yang menyebabkan air sulit didapat. Tindakan yang dapat kamu lakukan untuk penghematan air yaitu A. Menggunakan air sebijak mungkin dengan mandi 4 kali sehari. B. Menggunakan air secara hemat karena kita tahu bahwa daerah lain banyak kekurangan dan harus banyak bersyukur. C. Menggunakan air dalam berbentuk macam pemenuhan kebutuhan, misalnya dengan menggunakan air untuk menyiram tanaman ketika hujan. D. Menggunakan air sebanyak mungkin karena kondisi rumah yang jauh dengan daerah kekeringan air. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menggunakan air secara hemat karena kita tahu bahwa daerah lain banyak kekurangan dan harus banyak bersyukur. Salah satu keuntungan dari letak geografis Indonesia adalah A. Mendapatkan banyak awan dan hujan, B. Mendapatkan angin silkon, C. Berada pada posisi silang perdagangan dunia, D. Sering dilalui angin topan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, berada pada posisi silang perdagangan dunia. Kegiatan nelayan dari negara lain mencuri ikan di perairan Indonesia disebut A. Illegal fishing, B. Local fishing, C. International fishing, D. Legal fishing. Maka jawaban yang benar adalah A ya, illegal fishing. Sebutkan aspek-aspek interaksi antar ruang. Aspek yang termasuk dalam interaksi antar ruang adalah aspek ruang, aspek waktu, aspek kelangkaan, dan aspek kemasyarakatan. Apakah prinsip interrelasi dalam geografi itu? Prinsip interrelasi yaitu adanya hubungan saling keterkaitan antar fenomena antar ruang. Jelaskan apa yang maksud dengan kesempatan antara atau intervening opportunity dalam interaksi antar ruang. Jawabannya, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jelaskan yang dimaksud dengan perbedaan karakteristik pada setiap ruang. Yang dimaksud dengan perbedaan karakteristik pada setiap ruang yaitu setiap wilayah atau ruang memiliki keadaan baik fisik maupun sosial yang berbeda dengan wilayah lain atau ruang lainnya. Jelaskan pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan
maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.